Misteri emas 57.000 kg milik Presiden Soekarno akhirnya terkuak. Misteri emas 57.000 kg milik Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, sempat bikin geger di masa lalu. Kabarnya emas batangan tersebut tersimpan di Bank Swiss. Emas itu kemudian dipinjam Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy pada 1963 untuk pembangunan Paman Sam. Lantas, seperti apa faktanya? Jika mengacu pada data-data sejarah, tampaknya Soekarno tidak memiliki harta sebanyak itu. Sejarah memaparkan bahwa selama menjadi presiden, Soekarno hidup kesulitan. Hal itu diungkap oleh Soekarno sendiri dalam wawancaranya kepada jurnalis Amerika Serikat, Cindy Adams. Soekarno menyebut kalau gajinya selama jadi presiden hanya 220 US dollar. Dia pun tidak memiliki rumah dan tanah. Karenanya wajar apabila dia hidup dari istana ke istana yang dimiliki negara. Bahkan tutur Soekarno, dia pernah dibelikan piyama oleh duta besar saat kunjungan ke luar negeri. Duta besar itu merasa kasihan karena Soekarno memakai baju tidur yang sudah robek. Adakah kepala negara yang melarat seperti aku dan sering meminjam-minjam dari ajudannya, kata Presiden Soekarno kepada Cindy Adams dalam Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia 1964. Masih mengutip wawancara dengan Cindy Adams, saking miskinnya Presiden Soekarno bahkan pernah hampir diberi gedung secara patungan oleh rakyat. Namun dia menolak dengan alasan tidak ingin merepotkan putra pertama Presiden Soekarno. Guntur Soekarno Putra membenarkan pernyataan ayahnya itu dalam kolom opini di media Indonesia. Guntur menyebut jika Soekarno sejak sebelum sampai jadi presiden, kantongnya selalu tipis. Ia juga menyebut tak heran kalau ayahnya kerap meminjam uang kepada sahabat sejak zaman pergerakan. Salah satunya Agus Musin Dasad. Sebagai presiden, Bung Karno adalah presiden yang paling miskin di dunia. Ia tak punya tanah, tidak punya rumah, apalagi logam-logam mulia seperti yang digembar-gemborkan orang selama ini, kata Guntur Soekarno Putra. Sejarawan Indonesia, Ong Huk Ham, juga membantah rumor harta segunung Soekarno lewat tulisan Kuasa dan Negara 1983. Ong mematahkan cerita itu dan memberi fakta sejarah sesungguhnya, salah satunya terkait cerita Soekarno mewarisi kekayaan kerajaan Mataram Islam. Kata Ong, tidak mungkin ada seorang mewarisi harta dari kerajaan kuno, apalagi mewariskan batangan emas. Masalahnya harta kerajaan kuno tidak sebesar yang dibayangkan. Apalagi saat itu Mataram Islam disebut masih punya utang kepada VOC. Ong juga menyebut kalau kisah harta Soekarno sebenarnya bisa dipatahkan dengan argumen sederhana. Jika punya emas, seharusnya Presiden Soekarno tidak melarat hingga akhir hayatnya. Ini artinya cerita harta karun emas batangan Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno yang selama ini dipercaya tidak benar.